Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Sebentar ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat satu pujian lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Allah yang baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami telah memuji dan mulia nama-Mu Bapa, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu menjadi hidup di hati kami sehingga kami dapat mentaatinya dan melaksanakannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu menceritakan tentang kehidupan yang Tuhan ciptakan. Ini memang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Nah sesuai dengan judul kita hari ini, kita bertema yaitu memberitakan Injil di tengah keberagaman. Nah kita anak-anak Indonesia, khususnya di Indonesia ini sangat beragam sekali, di mana kita terdiri beberapa suku, beberapa agama. Nah, namun perbedaan itu bukan menjadi hal yang menghambat kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, kita Indonesia sangat beragam, memiliki beberapa suku bangsa. Nah, adik-adik, kita juga dari firman Tuhan tadi dijelaskan bahwa yang berbeda-beda itu bukan cuma di Indonesia, tapi waktu zaman dulu juga, khususnya di Antioquia itu banyak perbedaan. Nah, adik-adik, sejak zaman gereja mula-mula dulu, orang-orangnya juga beragam. Nah, di Antioquia inilah pertama kali jemaat itu disebut sebagai Kristen. Nah, di sana umatnya bermacam-macam suku dan bangsanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, selain bermacam suku bangsa, bahkan para nabi dan pengajarnya pun berbeda-beda. Nah, adik-adik perlu ketahui juga, di sana ada Barnabas, dia itu orang Lewi dari Pulau Siprus.
ada Simeon yang berkulit hitam, kemungkinan besar dia dari Afrika. Nah, adik-adik, ada juga Lucius dari Kirene di Afrika Utara. Di bacaan kita juga ada Mehanem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Nah, adik-adik, dan kita ketahui juga ada yang namanya Saulus. Nah, yang sebelumnya Saulus ini jahat, dia membenci orang Kristen. Nah, namun sudah bertobat. Bermacam-macam umat dan para pelayan di sana. Nah, tapi sekalipun berbeda-beda, mereka tetap mau bersatu hati beribadah, berdoa, berpuasa, dan memberitakan Injil. Nah, adik-adik, mereka juga bersatu hati menuruti perintah Roh Kudus. Nah, untuk yang mana mengutus Barnabas dan Saulus pergi melayani ke tempat-tempat lain juga. Nah, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda-beda di Antioquia. Nah, dari berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap memberitakan Injil, di mana Antioquia sangat beragam suku bangsanya. Nah, adik-adik, kita juga memiliki keberagaman, baik dari suku bangsa, bahasa, agama, ras. Nah, juga karakter fisik, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit sawo matang, ada yang berambut pirang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, walaupun dengan keberagaman kita yang berbeda-beda itu, kita tidak boleh mengejek, menghina, atau membenci orang lain yang berbeda dari kita. Karena perbedaan yang dimiliki, kita tidak boleh menghina dan membenci fisiknya. Nah, baik bersuku atau bahkan juga agamanya, sekalipun kita berbeda dengan mereka. Nah, karena itu hal yang jahat dan Tuhan tidak berkenan kalau kita saling membenci dan saling mengejek atau menghina. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus tetap baik dan mengasihi orang yang berbeda? Karena kita dengan mengasihi atau berbuat baik, kita bisa itulah cara kita untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, para rasul zaman dulu memberitakan Injil dengan mengajar. Tetapi untuk sekarang kita juga memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Kalau para rasul dulu mengajar, melakukan mukjizat dan semua yang baik untuk orang yang berbeda sekalipun. Nah, kita juga bisa melakukan pemberitaan Injil melalui kasih dan perbuatan baik, adik-adik. Ya, nah, perbuatan baik adik-adik dengan teman-teman yang berbeda, kita bisa memberitakan Injil dengan mengasihi dan tidak mengejek, menghina mereka. Itu kita sudah memberitakan Injil dengan di tengah-tengah kita yang beragam. Jadi adik-adik ingat, kita harus berbuat baik dan saling mengasihi di dalam perbedaan dan keberagaman. Karena itulah kita memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita juga sudah membaca Alkitab. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita memuji Tuhan. Lagunya Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus
besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari kita muji Tuhan kembali. Lagunya Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dan mengasihi kami. Tuhan Yesus, pagi ini ibadah kami telah selesai. Kami mohon Tuhan berkenan di dalam ibadah ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Kami yakin Tuhan juga menyertai mereka dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dan bersungguh-sungguh dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon mampukanlah kami Tuhan untuk bisa menerapkan apa yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini doa serta ucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya adik-adik, harus selalu rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu, dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Dengan cara, Kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa selalu pakai masker dan rajin cuci tangan di air mengalir. Serta ingat pesan Alkitab, firman Tuhan mengatakan memberitakan Injil di tengah keberagaman. Nah, adik-adik, jangan lupa pesan Alkitab yang telah kita dengar. selamat hari Minggu.